Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kudrah dan inayahnya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali satu kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini merupakan ibadah sholat Jumat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula menjadi kifarat penghapus dosa kita sepekan yang lalu. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita melihat kalender ataupun almanak Islam, bahwa Jumat kali ini adalah Jumat yang pertama, tepatnya di tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah. Tentu dengan kalender tersebut kita dapat mengetahui bahwa 2 bulan ke depan kita akan memasuki bulan penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Tentu bagi kita kaum muslimin meyakini dan mempersiapkan diri bagaimana menghadapi bulan Ramadan tersebut, agar Ramadan yang kita jalani adalah Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kita bisa meraihnya dengan penuh dengan kesuksesan. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk meraih kesuksesan di bulan Ramadan tersebut dengan berbagai macam ibadah yang kita laksanakan, maka perlu kiranya kita mempersiapkan diri dengan amal-amal yang terbaik kita dimulai dari bulan Rajab. Maka ketika kita melaksanakan amal-amal yang baik yang kita laksanakan di bulan Rajab, kurang lebih kita laksanakan selama 2 bulan, maka amal-amal tersebut akan menjadi amal yang biasa, menjadi kebiasaan. Kalau seandainya sudah menjadi kebiasaan, maka kita tidak akan sulit dalam melaksanakan.
Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an yang tadi khotib bacakan, Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah isna asyara syahran. Ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah, yauma khalaqa samawati wal ard, di mana di hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan itu ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Dalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap doa Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Timbul pertanyaan, apa 4 bulan yang dimuliakan itu? Di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud arba'atun hurum itu adalah Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi ke-4 bulan haram itu yang dimuliakan itu adalah Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, saat ini kita berada di bulan Rajab, di bulan haram, di bulan yang dimuliakan. Maka berdasarkan ayat ini, ketika kita berada di bulan haram, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan haram tersebut. Ini bukan berarti di luar bulan haram boleh. Ini maknanya lebih ditingkatkan, lebih diperhatikan, bahwa di bulan haram betul-betul kita tidak boleh melakukan perbuatan zalim. Di dalam tafsir, apa maksud kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum? Maknahu fala ta'sullah fiha. Jangan berbuat maksiat kepada Allah di bulan. Maka ini memberikan kepada kita bahwa ketika kita di bulan haram, wabil khusus di bulan Rajab saat ini, ketika kita sudah terbiasa
meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, maka 2 bulan kemudian di bulan Ramadan kita akan menjadi pribadi yang biasa. Dan tidak berat lagi ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat di bulan Ramadan. Sebab nilai pahala ibadah saum khususnya dan juga ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan itu sangat ditentukan dengan sikap kita. Ketika kita bisa menahan kemaksiatan, maka kita sukses menghadapi ibadah di bulan Ramadan. Makanya di dalam hadis dijelaskan rubba so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang saum, ia tidak mendapatkan dari saumnya itu melainkan rasa lapar dan haus saja. Bukan tidak saum, bukan tidak puasa, tapi puasanya, saumnya diikuti dengan kemaksiatan yang lain. Maka mulai saat ini, kita iktikadkan dalam diri kita. Di bulan haram, di bulan Rajab, saya akan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab, selain kita meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, maka harus kita isi, harus kita hiasi bulan Rajab tersebut dengan berbagai amalan-amalan yang bisa mensukseskan ibadah di bulan Ramadan kita. Di antara hal yang harus kita perhatikan adalah pertama, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan kepada kita bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap hari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu keterangan itu lebih dari 100 kali Rasul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun begitu. Bukan hanya istighfar ba'da salat fardu, tapi di luar salat fardu pun kita memperbanyak istighfar. Kita perbanyak bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyaklah bacaan-bacaan istighfar, maka dengan memperbanyak istighfar tersebut mudah-mudahan pribadi-pribadi kita yang ada noda dan kotornya, ada dosanya, terhapus. Maka 2 bulan kemudian memasuki bulan Ramadan, bulan suci, kita dalam keadaan suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu beristighfar dan juga melakukan amal-amal yang lainnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yang harus kita latih di bulan Rajab dalam rangka mensukseskan ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu kita memperbanyak ibadah saum. Kita perbanyak saum sunnah. Saum sunnah yang disyariatkan. Saum sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita terbiasa melaksanakan ibadah saum sunnah, maka 2 bulan kemudian memasuki bulan Ramadan, maka kita sudah siap. Kita sudah terbiasa. Sehingga kita tidak merasa berat dengan adanya perintah ibadah saum. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah saum. Minimal saum Senin dan Kamis. Saum Senin dan Kamis ini harus kita latih, harus kita biasakan di bulan Rajab. Maka dengan kebiasaan-kebiasaan itu dan juga ibadah-ibadah saum yang lainnya, saum Daud dan yang lainnya, mudah-mudahan ini menjadikan kepada kita keutamaan-keutamaan yang luar biasa sehingga kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sukses dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat hati sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah keselamatan, kesehatan, kelancaran bagi seluruh prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas. Khususnya untuk jajaran Kodam 3 Siliwangi. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa meningkatkan profesionalisme kerja, soliditas dan loyalitas terhadap satuan, serta jagalah netralitas TNI dan PNS, sehingga menjadi pribadi yang amanah, jujur, profesional dan istiqomah dalam kebaikan, terhindar dari keburukan dan bersih dari pelanggaran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun tidak, diberi kesembuhan sedia kala, dan keluarga yang mengikhtiarkannya diberi kesabaran, kelancaran dalam segala urusannya. Ya Allah, ya Karim, anugerahkanlah negeri kami tercinta Indonesia dengan keberkahan, dijauhkan dari segala balai, musibah dan bencana, dijadikan para pemimpinnya yang amanah, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami dan para pendahulu kami.
dan tuntunlah kami untuk senantiasa melakukan ketaatan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.